Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mubiantoro dengan NIM 2407074. Di sini saya akan menyelesaikan video fisika yang dimana video fisika itu adalah menjawab sebuah pertanyaan ataupun soal. Gitu. Jadi pertanyaan dalam tugas fisika ini adalah di sebuah pabrik 3 roda gigi A, B, dan C digunakan untuk memindahkan produk melalui konveyor. Roda A dan B dihubungkan oleh sabuk, sedangkan roda B dan C berpusat pada satu poros. Pada motor roda C tercantum frekuensi operasionalnya sebesar 15,92 Hz. Terus diketahuinya itu jari-jari roda A adalah 0,5 meter, jari-jari roda B 0,2 meter, dan jari-jari roda C itu 0,3 meter. Pertanyaannya, yang pertama pertanyaannya itu gambarkan sistem ketiga roda tersebut secara sederhana. Habis itu yang keduanya, hitung kecepatan linear roda C. Terus yang ketiga, tentukan kecepatan linear roda B. Yang keempat, tentukan kecepatan sudut roda A. Yang atau yang kelima, analisis efek perubahan jari-jari roda B terhadap kecepatan sudut roda C jika jari-jari roda B diperbesar. Apakah perubahan ini akan meningkatkan atau menurunkan kecepatan putaran pada roda C? Jelaskan. Itulah pertanyaannya, dan di sini saya akan menjawabnya. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1 atau yang A ini. Gambarkan sistem ketiga roda tersebut secara sederhana. Jadi tunggu bentar, Di sini udah saya buat gambar sistemnya, karena di sini udah saya buat untuk mempercepat supaya nggak lama videonya. Jadi seperti ini sistemnya. Yang ini B. Misalnya ini porosnya. B dan C itu seporos. Dia seporos di sini. Misalnya ini porosnya. Terus ini juga porosnya ada yang A. Mana deh? Ini langsung sini aja. Ini porosnya. Terus kan tadi dihubungkan oleh sabuk atau belting. Jadi gini. Dia A. Tunggu dulu ya. Kita buat dulu ini A. Terus ini B. Yang di dalam ini B, yang di luarnya C. Terus yang A-nya ini kan R-nya tadi atau jari-jarinya sekitar sih berapa tadi? 0,5. Ya, 0,5. Jadi kita buat R-nya 0,5. Sama dengan 0,5 meter. Udah tahu lah itu. Di situ yang B-nya kan 0,2. Tunggu. Bentar. Yang B-nya ini R-nya 0,2. 0,2. Sedangkan yang C-nya 0,3. Kita buat aja gini. Tunggu sebentar. Ini kita taruh aja di luar. F-nya 0,3 yang C, yang B-nya 0,2, yang A-nya 0,5. Jadi kan di sini untuk gambarkan sistem secara sederhana. Di situ kan tadi dijelaskan bahwasannya melalui konveyornya digunakan untuk memindahkan bahan, dihubungkan roda A dan B dihubungkan oleh sabuk, sedangkan roda B dan C berpusat pada satu poros. Jadi yang dihubungkan oleh sabuknya itu A dan B. Jadi kita buat sininya A dan B. Jadi anggap aja ini kayak sabuknya atau beltingnya. Begini. Gini. Atas bawah. Tunggu. Nampak.
Nah, jadi gini gambar untuk jawaban nomor A atau nomor 1. Ini yang A, ini yang B, B-nya 0,2, yang C 0,3. Nah, jadi seperti itu jawabannya. Nah, sekarang untuk jawab pertanyaan nomor 2 atau yang B. Pertanyaan nomor 2 itu hitung kecepatan linear roda C. Nah, jadi untuk menjawabnya yang kita ketahui ini bahwasannya pada motor roda C tercantum frekuensi operasionalnya sebesar 15,92 Hz. Jadi yang kita ketahui frekuensi Fc-nya sama dengan 15,92 Hz. Nah, terus untuk menjawabnya itu kita pakai rumus omeganya yang kayak gini rumusnya, yang mana sini lah, nampak sih rumusnya yang C kan, C omega C sama dengan 2 F frekuensi ini dikali ini sama dengan 2. Setelah itu nilai V kan 3,14 dikali frekuensinya tadi ini Fc-nya 15,92. 1,92 berarti hasilnya 99,9776. Satuannya radius per second. Nah, di sini kan pertanyaannya untuk mencari hitung kecepatan linear roda C. Berarti kita cari lagi, rate-nya udah ketemu, kita cari satuannya meter per second. Berarti kita pakai rumus V itu kok salah, V itu kecepatan linear ya. Nah, kan di sini tuh naik kecepatan linear. Kalau omega tuh kecepatan sudut. Nah, omega kecepatan sudut, jadi kita pakai rumus nih. Rumus V sama dengan omega dikali radius C. Nah, sama dengan omeganya kan tadi udah ketemu nih. Omeganya 99,9776. Itu dikali radius C. Radius C itu yang ini. Radius C-nya itu 0,13 jari-jari atau radius sama aja 0,3 kok 13 sih. Jadi hasilnya 99,9776 dikali 0,3 sama dengan 29,9328. Ini 3, ini 2, ini 8. Nah, dia pakai menggunakan meter per second, ms per second. Nah, yang B udah ketemu jawabannya nih. Lalu yang C pertanyaan yang 3. Tentukan kecepatan linear roda B. Kecepatan putaran roda B kan B itu separuh sama C, jadi kecepatan putaran roda B itu sama. Sini kecepatan putaran
roda B dan C itu sama, yaitu nih, ini kan omega tuh kan kecepatan sudut itu sama dengan kecepatan putaran sih. Jadi kecepatannya 9,99776, satunya radius per second. Jadi untuk mencari kecepatan linear roda B, kita pakai rumus omega C sama dengan omega B. Jadi kan ini kan C, berarti 99,9776. B-nya belum diketahui, omega B-nya. Jadi untuk mencari omega B-nya, kita pakai rumus V. V ini kecepatan linear, lambangnya sama dengan omega dikali radius B sama dengan 99,9776 dikali 0,2, hasilnya nih 19,99552, satuannya sama kayak yang B, meter per second. Terus yang D lagi, yang D apa yang D? Pertanyaan yang D itu tentukan kecepatan sudut roda A. Kecepatan sudut itu tadi kan omega, berarti rumusnya pakai rumus apa? Rumus pakai rumus kecepatan linear bagi jari-jari sama dengan omega, berarti V per radius sama dengan omega W. Jadi kan di sini kan mau kita cari kecepatan linear A, jadi V A sama dengan VB. Kok VB lah? Ya VB lah. Kan apa ya? A dan B kan satu sabuk, jadi kecepatannya sama. Jadi ada kecepatan linear A dan B itu sama-sama 19, mana tadi? Nah, ini 19,99552 meter per second, karena dia setali atau sesabuk gitu kan. A dan B kan sesabuk, dan B dan C seporos gitu. Jadi A dan B itu kecepatannya sama, roda A dan B kecepatannya sama. Jadi ini kecepatannya 19,99552. Jadi kan di sini ini V per radius, berarti kecepatan linear dibagi radiusnya radius A. Jadi radius A W omega sama dengan kan ini V radius kecepatan linear 99,552 per radius A
radius A yang iki. Radius A yang 0, yang ini yang 0,5. Jadi ini buat 0,5 sama dengan, nah, tinggal dicari lah pakai kalkulator apa tuh. Jadi setelah saya cari tadi pakai kalkulator, hasilnya 39,9104. Nih, untuk saya menjawab tanya nomor 5 atau analisis efek perubahan jari-jari roda B terhadap kecepatan sudut roda C jika jari-jari roda B diperbesar. Apakah perubahan ini akan meningkatkan atau menurunkan kecepatan putaran pada roda C? Jelaskan. Jadi cara menjelaskan jika jari-jari roda B diperbesar atau ukurannya meningkat, ini jika jari-jari RB meningkat atau diperbesar maka kecepatan linear B FB ya, B nggak apa-apa. Kecepatan linear B naik sehingga FA dan juga omega A juga naik. Namun kecepatan sudut roda C tetap sama, karena kecepatan sudut roda C itu bergantung pada frekuensi operasional. Jadi gini, nampak. Namun kecepatan sudut roda C tetap sama. Itu karena kecepatan sudut roda C-nya tuh tetap sama karena bergantung pada frekuensi operasional itu. Itu. Jadi ini jawaban jika jari-jari B itu diperbesar atau ditingkatkan. Nah, terus jika kok misalnya jari-jari B-nya tuh diturunkan, maka kecepatan linear B-nya tuh juga turun, dan kecepatan linear A sama omega A juga turun juga. Jadi kok misalnya ini kan jika RB radius atau jari-jari B diperbesar meningkat, maka kecepatan linear B-nya naik sehingga FA dan omega A juga naik, namun kecepatan sudut roda C tetap sama karena bergantung pada frekuensi operasi. Nah, terus kalau misalnya jari-jarinya turun, jika jari-jari B
menurun, nah, maka kecepatan linear B-nya juga turun. FB juga turun. Nah, dan juga FA-nya dan FA linearnya serta omega A juga turun. Tuh. Jadi jawaban pertanyaan efek jika jawaban kelima yang analisis efek perubahan jari-jari roda B terhadap kecepatan sudut roda C jika jari-jari roda B diperbesar. Yang ditanyakan ini diperbesar atau ditingkatkan. Maka jawabannya ini. Jawabannya yang pertama ini. Jika RB meningkat atau diperbesar, maka kecepatan linear B naik sehingga FA dan omega A juga naik. Namun kecepatan sudut roda C tetap sama karena bergantung pada frekuensi operasi. Itu. Oke. Selesai semuanya. Nah, Oke, mungkin segitu saja penjelasan ataupun jawaban pertanyaan dari soal tersebut. Ini buktinya. Ini jawabannya. Nah, mungkin segitu saja penjelasan video dari pertanyaan tersebut. Kalau jika ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.